dengan tren yang ada kejadian sekarang, terutama dengan kenaikan harga minyak, Indonesia itu adalah satu-satunya negara di sekeliling kita, di sekeliling di Asia dan di Eropa, yang belum menaikkan harga BBM yang dipakai oleh masyarakatnya kebanyakan, belum di-adjust ketika harga BBM itu lagi naik. Nah, ketika harga minyak dunia lagi naik ke atas. Nah, implikasinya itu seperti apa? Ini balik lagi ke teori ekonomi dasar, Pak. Bahwa kalau ada variabel di luar negeri itu harga gerak misalnya. Harga gerak itu contohnya harga minyak naik. Harusnya harga domestik naik juga dong di mana-mana. Iya. Tapi kita memilih untuk tidak menaikkan itu, naiknya sangat selektif aja. Iya. Mungkin kayak Pertamina Dex, terus itu yang banyak dinaikkan ya. Sehingga ini kalau dari pasar keuangan, dari teori ekonomi kita lebih bertanya, ini kok enak sekali bahwa harga global udah naik, kita nggak naikkan. Teori ekonominya bilang kalau harga sektor real kamu tidak berubah ketika ada perubahan harga global, yang akan bergerak duluan adalah di sektor keuangan lewat depresiasi rupiah yang akan jauh depresiasinya jauh lebih dalam dibandingkan fundamentalnya. Ini yang kita sebut fenomenanya overshooting, terjadi dan terjadi lagi. 2013 kita kayak gini dulu zamannya Pak SBY, 2018 juga. Jadi lama ini penyesuaian harga BBM kejadian. Sehingga korbannya currency, Pak. Ada dua faktor. Tadi pertama MSCI, terus kedua terkait dengan rupiah. Ini bikin policy overhang juga, bingung. Karena itu stock market di mana-mana lari, yang nggak lari kita doang. Tapi inflasi kita dan pertumbuhan ekonomi tinggi, inflasi rendah, valid. Tapi itu membuat depresiasi rupiahnya kencang. Kenapa? Nggak dipastrukan ke market. Market ragu inflasi Indonesia berapa. Oh, Indonesia belum naikin harga BBM. Tapi sampai kapan harga BBM ini tidak akan naik? Nah, harga BBM naik. Jadi pasar sekarang bergerak walaupun inflasinya nggak naik. Pasar bergerak as if inflationnya itu naik. Nah, itu yang lagi kejadian. Itu faktor kedua. Terus faktor ketiga, banyak kejutan, Pak. Contohnya kejutan yang paling anyar ya, banyak orang ngomongin, itu soal badan ekspor. Ini juga kejutan yang paling luar biasa ya minggu lalu. Ini niatnya baik, kita ngerti pemerintah hendak meningkatkan pendapatan negara yang kalau berhasil itu harusnya meningkatkan rating negara dong. Benar. Ini ternyata yang kejadian dikarenakan komunikasi yang belum kalon. Ketika keluar kebijakan ini yang muncul justru warning dari Standard & Poor's, Pak. Jadi gitu. Yang mau kita ke depan, ini kenapa jadi ke belakang nih? Nah, itu aku lihat pemerintah harus sangat memperhatikan hal ini. Ini menunjukkan bahwa seperti yang udah di-flag oleh lembaga rating sebelumnya, predictability dari policy ini jadi sulit. Ini harus diceritakan. Transparan, predictable. Nah, itu paling penting. Selama itu nggak ada, yang akan kejadian, Indonesia akan didiskon dan akan kesulitan untuk mendapatkan investasi global. Nah, jadi sebenarnya kan ini agak jadi kontradiksi juga dengan target kita yang mau pertumbuhan ekonomi tinggi kan, lebih 8%. Jadi memang harus sinkron ini, Pak, harus sinkron kebijakan keuangan, kebijakan sektorial dan komunikasi terkait apa yang hendak kita dapatkan. Justru ya di pemerintah sekarang ini yang belum muncul itu, kalau memang mau economic recovery, kita harus meniru Abenomics di Jepang. Abenomics, 2013 Abenomics muncul, itu ada sebuah file, Pak, presentasi PPT 16-18 halaman saya ingat. Itu isinya roadmap, Pak. Roadmap, kebijakan moneter, kebijakan fiskalnya, lalu juga perubahan struktural. Kita menargetkan Jepang keluar dari resesi panjang. Itu filenya clear. Sangat easy to digest, berarti kebijakan moneternya akan akomodatif sampai waktu yang tidak ditentukan, lama, pokoknya akomodatif. Kebijakan fiskalnya ekspansif, ditambahkan dengan formasi struktural. Yang kejadian waktu itu, Pak, belum ada apa-apa, indeks saham Nikkei lari duluan, Pak. Sudah berpikir 5 tahun, 10 tahun ke depan. Nah, ini yang namanya itu credibility dari kebijakan pemerintah. Pasar beli. Struktur ya, semuanya lengkap begitu ya. Iya, dan pasar beli itu kondisinya. Artinya udah kepercayaan dari pasar sendiri terhadap Jepang itu udah terlihat ya. Iya, kenapa? Karena sebelumnya Jepang itu sudah dibenci oleh stock market lama, Pak. Abis meleduk tahun 80-an, itu udah lama dibenci banget. Wah, Jepang nggak ada lah kemana-mana. Suddenly with that policy, because penjelasan itu sangat koheren. Ini yang harus pemerintah itu munculkan. Pertumbuhan ekonomi 8%, tentunya itu harus meningkatkan kapasitas negara. Under invoicing, ini masalah sudah bertahun-tahun,
sudah dikomunikasikan juga oleh Presiden beberapa tahun terakhir. Iya. Lalu juga MBG sebagai redistributive fiscal policy itu semuanya udah dikeluarkan, tapi tidak pernah muncul dalam sebuah kerangka ekonomi makro yang bisa dijelaskan ke pasar. Nggak ada. Saya nggak pernah lihat sama sekali. Oh, Jadi saya harus bilang komunikasinya gagal. Nah, yang mana terrefleksi IHSG yang tadinya harusnya naik, ini ternyata turun ketika polisinya muncul. Nah, ini yang aku lihat. Jadi polisinya ini bagus sebenarnya Ya, Pak, tapi komunikasi gagal. Ini yang harus harus dicoba di-adjust lagi begitu ya. Harus bisa membuat kita pasar itu mengerti ya batasannya, apa yang harus dilakukan, what to do and what not to do. Pemerintah akan berubah kebijakannya ketika apa. Nah, itu penting, Mbak. Lebih kepada arah kali ya. Arahnya kemana. Orang butuh arah, orang harus merasakan soul of the mungkin runutannya juga ya, polisinya seperti apa, runutannya gimana. Kan kalau di Abenombi kan jelas banget. A, B, Z-nya kelihatan jelas. Iya, three arrow. Ada three arrow. Jadi aku lihat kita juga pemerintah harus ngeluarin juga our three arrow. Apa three arrow kita? Iya. Oh iya, kalau kita kan mungkin ada Asta Cita dan lain-lain. Tapi file tersebut, visi besar tersebut harus diubah dalam kerangka teknokratik yang kita di pasar bisa digest, bisa mengerti Pak. Kalau enggak, karena pasti kebijakan itu ada kontradiktif masing-masing. Kayak pertumbuhan ekonomi tinggi itu pasti bareng inflasi Pak. Nggak mungkin, karena kalau nggak bareng inflasi kayak kita rupiahnya terbang. Nah, itu yang menurut aku itu harus dijelaskan. Karena kalau gitu dijelaskan dengan baik, segala macam baik buruk dan trade off-nya, pasar bisa mencerna, bisa jadi harusnya pasarnya jadi rally duluan. Nah, ini yang harus pemerintah harus turn around, ini harus balik. Perbaiki komunikasinya, approach-nya jadi makin bagus, pasar juga oke. Nah, ini akan membaik. Jadi, saran saya juga, policy sebelum 80% jadi, jangan dikomunikasikan dulu sama publik, Pak. Jangan. Tolong jangan dulu lah ya. Harus firm dulu. Kalau nggak 80% firm, kalau nggak keluar, jangan. Akan lebih banyak mudaratnya dibandingkan perencanaan dulu baru dikeluarin. Jangan dulu. Mesti pemerintah harus 80% dulu. Sehingga ketika polisinya muncul, kita sudah tinggal dengar pendapat karena detailnya sudah ada. Iya, benar. Kalau sekarang, contohnya di barang ekspor, kita mau memperdebatkan detailnya mana? Ternyata masih banyak bisa perubahan. Itu lebih bingung lagi. Orang itu justru kalau ada sesuatu itu butuh sesuatu yang bisa diperdebatkan, atau butuh sesuatu yang mungkin bisa didukung, bisa dicela juga, bisa dibahas. Nah, itu justru diskursus yang paten muncul, baru polisinya bagus. Benar. Investor ketika melihat itu, investor kan tidak pernah bisa mendengar satu visi orang, ingin tahu what is the skenario A, skenario B, skenario C kalau itu kejadian. Kalau itu ada dan bisa di-pitch dengan cara yang bagus, indeks kita akan naik, pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Ini yang absen.